Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika gerak. Nah, di sini sudah tertulis hukum 1 Newton sama hukum 2 Newton. Untuk hukum 1 Newton, bunyinya adalah jika resultan gaya pada benda sama dengan 0, maka benda akan selalu diam atau bergerak lurus beraturan. Untuk persamaan hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0, di mana sigma F itu adalah resultan gaya. Sedangkan untuk hukum 2 Newton itu adalah percepatan yang timbul akibat gaya pada sebuah benda di mana dia berbanding lurus terhadap gaya. Nih ya, percepatan itu berbanding lurus sama gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Jadi kalau cari A itu berbanding lurus dengan F tapi berbanding terbalik dengan M karena letaknya di bawah. Di mana M-nya adalah massa dan A-nya adalah percepatan. Nah, untuk hukum 2 Newton ini ada beberapa variasi. Jadi kita pahami satu persatu. Yang pertama itu ada variasi pada benda ditarik beberapa gaya sejajar. Nah, di sini ada kata-kata ditarik oleh beberapa gaya. Maka nanti kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan F1 plus F2 dibagi M. Biasanya untuk bentuk persamaan yang ini itu bendanya gini nih. Misal, di sini ada balok, lalu ditarik oleh gaya F1 dan di sini ada F2. Jadi arahnya sama, ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau misalkan ada benda yang satu ditarik F1 di sini, yang satu ada ditarik F2, dia kan beda arah. Maka nanti tidak bisa menggunakan rumus yang tadi, tapi kita gunakan F1 min F2. Sebenarnya bebas yang negatif yang siapa, bisa F1 bisa F2 terserah, yang penting ada perbedaan tanda karena menunjukkan arahnya berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian variasi kedua itu adalah bendanya ditarik oleh gaya tapi dia itu membentuk sudut. Jadi kalau kita gambar seperti ini, lalu dia ditarik F tapi dia membentuk sudut nih. Nah, maka persamaannya juga tidak sama. Kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan F cos theta dibagi M. Kita bisa pakai yang ini, khusus yang ada sudutnya. Selanjutnya untuk variasi ketiga itu sistem dua benda yang terhubung tali dan katrol, di mana satu bendanya itu licin, satunya menggantung. Kalau kita ilustrasikan bentuknya seperti ini dihubungkan lewat katrol. Ini ada benda satu, dia permukaannya licin, tidak ada gaya gesek, dan ini ada benda satu lagi di mana dia itu menggantung. Nah, itu adalah sistem dua benda yang dimaksud. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan M2 kali G dibagi M1 plus M2. Kita bisa menggunakan ini. Kalau misalkan kalian mau penggambaran gaya-gayanya, di sini tuh ada gaya tegangan tali. Di sini juga. Lalu ini ada berat benda yaitu W2. Di sini ada W1. Kemudian gaya ke atas itu ada gaya normal. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah persamaan-persamaan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Sekarang kita geser ke soal. Oke, di sini ada soal latihan pertama bergambar. Kalau kita lihat di sini ada balok itu diberikan beberapa gaya ya. Ada 3 gaya. Kemudian ada massa. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke, untuk soal ini maka kita bisa menerapkan hukum 2 Newton yang bendanya itu ditarik oleh beberapa gaya pada bidang datar dengan rumus A sama dengan, di situ kan F1 sama F2 searah, jadi kita menggunakan positif tandanya, lalu kita kurangi dengan F3 karena berbeda arah, lalu dibagi M. Kita masukkan berarti ada 5 plus 10 Newton dikurangi 7 dibagi masanya 2, berarti 15 min 7 dibagi 2. 15 min 7 berapa? 8 ya? Bagi 2 sama dengan 4. Satuannya meter per sekon kuadrat.
Selanjutnya untuk soal kedua, kita tulis dulu data yang diketahui. Diketahui ada dua benda M1 dengan massa 3 kilo diletakkan di atas meja horizontal licin, digabungkan melalui tali melalui katrol dengan benda M2 yaitu 2 kilo menggantung bebas. Oke, kalau kita ilustrasikan berarti seperti ini. Yang menggantung itu yang massa kedua ya. Ini massa pertama. Kemudian dihubungkan dengan tali. Hitung percepatan. Oke. Untuk yang soal kedua, kita bisa menggunakan rumus yang pakai rumus yang ini, M2 kali gravitasi dibagi M1 dan M2. Nah, ini adalah rumusnya. Sekarang kita masukkan M2-nya adalah 2 kilo kali gravitasi 10, M1-nya 3 tambah 2. 20 bagi 5. Maka dapat 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Di sini sebuah balok bermassa 4 kilo berada di atas lantai licin. Dia ditarik oleh gaya membentuk sudut 60. Oke, kalau diilustrasikan berarti gambarnya gini. Dia 4 kilo ditarik dengan gaya 20 Newton membentuk sudut 60 derajat. Oke, hitunglah percepatan. Kita bisa menggunakan rumus A sama dengan F cos theta dibagi M. Betul, kita pakai yang ini. Kemudian karena yang dicari adalah A, berarti F-nya 20 cos 60 dibagi masanya 4 kilo. Berarti 20 cos 60 itu sudah diketahui nilainya setengah. Bagi 4, coret dapat 10. Total 10 per 4. Kita bisa sederhanakan menjadi bagi 2 ya. 5, 2. Berarti 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya di sini ada soal nomor 4. Ini cukup bertingkat ya. Mari kita coba. Jadi benda berada di lantai datar bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 15 meter per sekon. Oke, kita misalkan itu sebagai kecepatan awal 15 meter per sekon. Benda tersebut mendapat gaya perlawanan sebesar 72. Ada F gaya 72 Newton. Kemudian berhenti di jarak. Oke, ada ngomongin jarak berarti ada S di situ sebesar 12,5 meter dari posisi semula. Besar massa benda tersebut adalah titik. Massa yang ditanyakan. Tapi di sini ada kata-kata gini. Benda tersebut kemudian mendapat gaya perlawanan sehingga berhenti. Berarti ada kecepatan akhir pada saat dia berhenti yaitu 0. Karena dia berhenti. Oke. Dari situ ini kombinasi nantinya. Langkah pertama kita harus menghitung besar. Ini kan direm ya karena tadi berhenti gitu ya. Berarti kita hitung perlambatan atau nilai A menggunakan rumus GLBB. Berdasarkan data yang sudah diketahui, kita bisa gunakan rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Dari sini, maka kita masukkan menjadi VT-nya 0. V0-nya adalah 15 kuadrat min 2, A-nya dicari, S-nya adalah 12,5. Maka dapat 225 min 25A sama dengan 0, pindah ruas 25A sama dengan 225. Berarti A-nya adalah 225 bagi 25, yaitu 9 meter per sekon kuadrat. Itu langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah kedua, sekarang kita bisa menghitung masanya. Kira-kira menggunakan rumus apa? Nah, kita bisa menggunakan hukum Newton, yaitu jumlah F sama dengan M kali A. Kita gunakan rumus ini karena bendanya sudah bergerak ya. Jumlah gayanya itu 72, masanya kita cari, perlambatannya adalah 9.
Oh ya, ini kita menggunakan minus karena yang di sini ya, ini minus karena perlambatan. Kalau misalkan kita ngomongin percepatan, dia positif. Oke. Kalau sudah, berarti massa sama dengan 72 bagi 9, sehingga didapatkan 8 kilo sama dengan nilai massa. Oke, selanjutnya di sini ada gambar ABC itu dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik oleh F. Ini ada MA, MB, MC serta F-nya. Perbandingan besar tegangan tali A dan B dengan tegangan tali CD. Oke. Langkah pertama, kita harus menghitung percepatan dari sistem tersebut. Jadi pertama, hitung percepatan sistem, yaitu nilai A, di mana rumusnya adalah A sama dengan F bagi massa total. Nah, dari sini maka kita masukkan F-nya kan berarti 10 dibagi massa totalnya ada 5 plus 3 plus 2, berarti 10 per 10 ya, dapat 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian langkah kedua, kita harus menghitung tegangan tali AB dulu. Tegangan tali AB itu kan berarti di sini ya. Nah, ini AB. Nah, bagian situ rumusnya karena bendanya sudah bergerak, nanti kita rumuskan M kali A. F itu kan sama aja kayak T itu kan sama aja kayak gaya. Jadi kita tulis seperti ini, di mana MAB-nya gini. Untuk masanya kan dia gambarnya gini. M kali A. Gambarnya tuh gini. Nah, jadi ini benda A, ini benda B, ini adalah T-nya. Jadi TAB ini adalah gaya yang hanya menarik balok A aja. Jadi balok B-nya itu tidak dapat ditarik. Jadi pokoknya TAB itu tegangan bagian sini yang hanya menarik balok A aja. Jadi nanti TAB-nya itu menggunakan massa A dikali A. Massa A-nya berarti 5 kilo, percepatan sistemnya 1. Jadi dapat 5 Newton. Kemudian setelah itu kita bisa mencari tegangan tali lainnya, yaitu TBC. TBC itu berarti di sini. Nah, TBC itu berarti M kali A. Untuk M-nya kita bisa gunakan MA ditambah MB. MC-nya nggak ikut ya, karena di sini. Nah, berarti kali A. MA-nya 5 kilo, MB-nya 3 kilo, percepatannya 1, dapat 8 Newton. Nah, dari situ maka TAB ini soalnya salah ya, harusnya BC. TAB banding TBC itu berarti 5 banding 8. Jawabannya dadu.